mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya akan melakukan ujian praktek mengajar. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, terlebih dahulu kita menyanyi sebuah lagu, kemudian kita berdoa untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan menyanyi sebuah lagu yaitu Mengasihi dan Mengampuni Lebih Sungguh. Semua bisa lihat pada slide yang ada. 1, 2, 3. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Baik, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami masih ada dalam ruang belajar kami hari ini. Karena itu kami mohon biarlah proses pembelajaran kami hari ini di dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, biarlah dari awal hingga akhirnya ada dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Adakah yang masih ingat? Iya, tentang peran remaja Kristen dalam memperjuangkan keadilan. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia itu murid Kristus? Iya, coba Yeni, silakan. Oke, baik. Sebagai murid Kristus, dia harus menciptakan hidup damai dan rukun dengan sesama, dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, dengan mengasihi, memberikan pengampunan
ketiga, dan keempat. Kalian bisa lihat pada slide. Terus yang berikut, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menghayati dan menjalankan perannya sebagai pembawa damai. Dan kompetensi 2, ketiga, dan keempat juga ada pada slide. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menunjukkan perannya sebagai pembawa damai sejahtera. Indikator yang kedua dan ketiga bisa lihat di slide. Oke, baik. Yang berikut tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan untuk mampu atau dapat menjelaskan tentang pengertian damai secara umum dan pengertian damai menurut Alkitab. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan tentang prinsip damai sejahtera yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antara Allah, manusia, sesama, dan alam. Dan tujuan yang keempat adalah peserta didik mampu untuk mendeskripsikan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan untuk membawa dan menciptakan damai sejahtera di muka bumi. Itu kita bisa kaji atau baca dalam hadiran dasar atau bahan Alkitab yang kita pakai. Matius pasal 5 ayat 9 dan Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Nah, tujuan yang kelima adalah peserta didik mampu untuk menyebutkan ciri-ciri peran remaja dalam menciptakan damai sejahtera itu ya. Dan tujuan yang berikut adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan usaha apa yang dilakukan untuk menciptakan damai sejahtera. Dan tujuan yang ketujuh adalah tujuan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan alasan kenapa kita harus berhenti untuk saling membenci. Nah, jadi materi pokoknya adalah menjadi pembawa damai. Ya. Baik, anak-anak, referensi yang kita pakai dalam proses pembelajaran kita hari ini, khususnya materi yang tadi Ibu sampaikan, yaitu Alkitab. Ada bawa semua Alkitab? Ada yang tidak bawa? Yang berikut adalah buku pegangan siswa. Ya, ada yang semua sudah pegang, sudah ambil di perpustakaan. Nah, tapi juga ada referensi yang lain yang bisa kalian pakai, yaitu majalah, ya, bisa dari koran atau internet. Ya, kalian bisa baca dari sumber lain yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, supaya bisa menambah pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi bisa dari sumber yang lain yang relevan, yang sesuai. Baik. Nah, dalam proses pembelajaran kita hari ini juga nanti kita ada dalam diskusi kelompok. Nanti kita bagi dalam 3 kelompok. Kita bagi dalam 3 kelompok ya. Dan kita hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor urut 1 dia ada dalam 1 kelompok, nomor urut 2 dia ada dalam 1 kelompok, dan nomor urut 3 dia ada dalam 1 kelompok. Ya, kita bisa bagi kelompok sekarang. Silakan. Oke, semuanya duduk dalam kelompok urutan 1 seperti yang Ibu bilang tadi ya. Silakan. Oke. Kelompok 1, urut 1 ya, kelompok 2, nomor urut 2 dan 3. Urut 3. Oke, baik sudah. Ingat, penilaian yang akan Ibu nilai adalah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Ibu berharap kalian aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kita sudah ada dalam kelompok, kita pakai nama kelompok ya. Jadi ada kelompok kasih, ya. Ada kelompok kasih ya. 1 kelompok
Ya. Semuanya sudah siap belajar dalam ruang diskusi kelompok. Ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD yang pertama untuk kalian ada dalam diskusi kelompok. Dengar sini. Waktu belajar dalam kelompok 7 menit. Kalian akan mengamati video yang akan Ibu tayang. Nah, setelah kalian mengamati, kalian mengidentifikasikan hal-hal yang kalian dapat dari apa yang kalian tonton lewat video yang akan Ibu tayang. Nah, di situ kalian bekerja sama dalam kelompok, kalian berbagi pemahaman, informasi, mengumpulkan sebanyak mungkin pemahaman yang diberikan kepada dalam kelompok itu dan dirangkum menjadi suatu hasil diskusi. Dan hasil diskusi itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dan kemudian akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Contohnya kelompok kasih setelah mempresentasikan hasilnya akan ditanggapi oleh kelompok damai sahabat. Dan sebaliknya pun demikian. Bisa dimengerti? Oke. Nah, perwakilan kelompok dulu. Kelompok kasih. Ketuanya Ainita dan Agnes, ya. Kelompok damai Okto dan Yeri, ya. Kelompok sabar, ya, Hernori dan Marlin. Baik. Ini teman-teman kalian yang akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sebentar. Nah, hasil diskusi itu juga nanti akan dikumpulkan setelah mempresentasikannya agar Ibu berikan penilaian. Tapi ingat, dalam proses pembelajaran dalam ruang diskusi juga Ibu akan menilai. Jadi, Ibu berharap kalian semua aktif. Berikan pemahaman sebanyak mungkin untuk menjawab LKPD yang ada. Baik, siap? Ibu akan menayangkan videonya. Topik diskusi kita pada kali ini adalah tentang kasih. Kira-kira di antara teman-teman di sini, kasih itu apa ya? Ada yang mau kasih pendapat? Oh iya, silakan. Kasih itu setia, sukacita, kasih itu menolong. Mungkin itulah namanya kasih. Oke, terima kasih atas pendapat Saudara Agung. Mungkin ada yang lain? Oke, silahkan. Menurut saya kasih itu tidak pendendam, mau memaafkan, suka memberi, ikut merasakan penderitaan orang lain. Oke. Ada lagi? Intinya menurut saya kasih itu adalah tindakan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat dari Agung dan juga Saudara Rizky. Nah, mari kita coba buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Bunyinya, kasih itu sabar, oke? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Berikutnya ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya rasa sudah cukup detail ya. Atau ada pertanyaan? Oke, silakan. Bang, bagaimana ya cara kita menyatakan kasih kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bang? Nah, implementasi nyata dari tindakan kasih itu bagaimana, kan itu pertanyaannya ya. Nah, misalkan ini kita sedang berkendara ya, tiba-tiba diserempet orang. Wah, biasanya kalau misalnya kita lihat di lapangan ya, biasanya orang mencak-mencak ya, langsung marah-marah ya. Itu tindakan yang salah, kasih tidak ada di dalamnya. Mungkin sudah minta maaf, udah mohon lah Pak, maaf ya, aku tadi tidak sengaja. Tapi kita tetap harus nuntut ganti rugi. Paksa, pokoknya harus kasih ganti rugi lah. Itu tindakan tidak ada kasih tentunya di sana. Jadi pada saat kita menunjukkan kasih itu, ya harus sabar. Kita harus merahati, meskipun kita harus dirugikan. Pada saat kita harus merugi misalnya, ya kita ikhlaskan saja. Pada saat kita bermurah hati, ikhlas kepada orang lain, Tuhan akan membalaskan bahkan lebih dari itu. Meskipun itu tidak kita harapkan. Itulah kasih yang nyata. Terima kasih ya Pak, saya sangat menguatkan. Oh, sama-sama. Dari jalannya. Panjang sabar, kasih itu selalu. Makan di mana kita? Terserah kamu aja, yang penting kamu senang. Terserah, ini yang buat aku bingung. Ya, kemana aja boleh. Aku ikut. Ya udah, ke arah ring road aja. Ntar kita lihat di sana. Oke, boleh. Ceritanya skripsimu udah gimana? Ya masih begitulah. Udah ketemu dengan dosen pembimbing kemarin? Sudah ketemu, cuman masih dipersulit sih sama dosennya. Ya jadi ya. Kok bisa? Nggak ngerti juga kenapa. Kayak dosennya lagi banyak pikiran, jadi semua mahasiswanya dipersulit. Ya, sabar-sabar aja. Ya, semua juga pernah melewatinya. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih yang terbaik lah. Ya, tetap semangat aja. Nanti pasti bisa itu. Aduh, kena pula. Kacau ini. Waduh, kamu gimana sih? Udah sampai lepas di bumper. Bapak sih nggak lihat ke kiri. Apaan nggak lihat? Kamu yang nggak lihat jalan. Loh Pak, saya tadi udah ngerem loh Pak. Apa yang ngerem? Kenapa bisa kena? Ini lihat sampai mengangani bumper. Gimana Pak ya? Ya udahlah Pak, saya minta maaf Pak. Saya minta maaf. Minta maaf nggak cukup, harus ganti rugi. Lihat nih. Kurang ini, segini mana cukup. Tambah lagi dong. Saya ada duit segini Pak. Masa cuma segini? Pak, terimalah Pak. Hanya ini aja Pak duit saya. Jujur saya nggak ada duit lagi. Apa sih kamu marah-marah kayak gitu? Biar aja, biar kapok gitu orang. Lo kasihan kamu minta pulang uangnya. Kan mobil ini ada asuransi. Klaim asuransi kan nggak gratis juga sayang. Baik, demikian video yang
terima kasih. Itu hasil diskusi kelompok damai. Ada tanggapan dari kelompok kasih dan sabar? Silakan. Oke, dari kelompok kasih ingin bertanya pada kelompok damai. Ya, pertanyaannya, coba teman-teman menggambarkan tentang video yang tadi ditonton. Karena dalam pemaparan hasil diskusi itu tidak ada. Menurut kawan-kawan, apa yang diceritakan dalam video yang tadi ditayangkan itu? Silakan. Iya, oke, itu jawaban dari kelompok kasih. Bahwa video yang tadi itu dia menekankan tentang bagaimana kita melakukan hal kasih. Kasih itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun hal itu dilakukan dengan atau dari hati yang tulus, memberi dengan tidak bersungut-sungut. Contohnya, memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, tetapi melakukan itu dengan hati yang tulus. Nah, kita masuk pada kelompok yang berikut adalah kelompok sabar. Tepuk tangan untuk kelompok sabar. Baik, silakan. Demikian hasil presentasi diskusi dari kelompok sabar. Ada tanggapan kelompok kasih dan damai? Cukup. Baik. Iya. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kasih, damai, dan sabar yang sudah bekerja sama untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD pertama yang telah Ibu bagikan, mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Iya, masih ada dalam kelompok ya. Menjadi pembawa damai. Damai itu indah. 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 Kira-kira seindah ini atau apakah damai seindah ini? Seindah ini. Kira-kira begitu. Mari kita lihat, kira-kira benar tidak damai itu seindah ini yang kita lihat pada gambar yang ada di slide. Nah, pengertian damai, apa itu damai? Damai adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuan atau konflik. Damai dalam bahasa Ibrani yaitu shalom yang diterjemahkan sebagai damai sejahtera. Artinya sama tadi, tidak ada perang, pertengkaran, kericuhan atau konflik. Ada juga yang berpendapat bahwa damai itu adalah sebuah proses seseorang untuk mengubah sikap serta perilakunya mengenai konflik dan kekerasan, dan tindakan untuk hidup secara harmoni. Ada juga yang mengatakan bahwa damai itu dia memiliki tujuan untuk melakukan berbagai cara tanpa kekerasan. Jadi damai itu adalah sebuah harmoni secara alami yang terjadi dalam kehidupan manusia tanpa ada kekerasan. Nah, yang berikut, apa prinsip damai sejahtera atau apa pengertian damai sejahtera menurut Alkitab? Eratus. Ya, damai sejahtera itu adalah hak sekaligus tanggung jawab dari setiap pengikut Kristus. Dan orang-orang yang membawa damai sejahtera adalah orang-orang yang memiliki watak cinta damai. Dan kemudian ingat pesan Alkitab tadi, bahan kajian tadi, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah.
Damai sejahtera itu di mana ada kekudusan, maka di situ ada damai sejahtera. Itu bisa baca dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Dan ingat, damai sejahtera dan kekudusan itu hanya bersumber pada Yesus Kristus. Dan yang berikut adalah yang baik dan yang jahat adalah musuh yang tidak bisa atau lawan yang tidak bisa dipersatukan. Ya, karena itu kita harus menjaga pergaulan hidup kita. Karena pergaulan yang tidak baik, yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itu hubungan baik itu harus dijaga agar menciptakan damai sejahtera. Yang berikut, apa-apa yang harus kita lakukan untuk membawa dan menciptakan damai sejahtera? Ya, kelompok kasih satu orang. Iya, melakukan perintah Allah dan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, apa hubungan antara Allah, manusia, sesama, dan alam? Coba kelompok sabar, satu orang. Tadi ada ya dalam kelompok sudah coba menjawab. Iya, hubungan antara Allah, manusia, sesama, dan alam. Tuhan menciptakan manusia dan alam. Tanpa Tuhan semua tidak tercipta. Hubungan antara manusia dan Allah itu secara batin. Nah, demikian pun dengan manusia dan sesama dan alam. Saling membutuhkannya. Manusia membutuhkan hasil alam, alam pun membutuhkan perawatan tangan manusia. Karena itu kita harus merawat alam juga. Baik, yang berikut, cara apa yang harus kita lakukan, khususnya bagi generasi muda, untuk menciptakan damai sejahtera? Silakan kalian anak-anak muda semua, apa yang harus kalian lakukan agar menciptakan damai sejahtera? Ya, menjadi pribadi yang baik, mengasihi, mengampuni, menjauhkan diri dari pertengkaran, memberikan bantuan kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan. Iya, harus berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Dan satu lagi, kita harus melakukan meditasi atau berdoa. Yang berikut, apa alasan kita berhenti untuk saling membenci? Agar terciptanya hidup damai dan rukun. Iya, benar. Dengan cara mampu mengendalikan emosi, harus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, sekalipun dia itu musuh kita. Dan kita berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan ingat, Yesus Kristus yang menjadi teladan. Ketika dia dihina, dia tidak membalas, malah dia mengampuni, dia mengasihi, malah dia memberkati. Ingat, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Itu dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 12. Coba buka dan sama-sama kita baca, jangan sampai yang ada di slide digambar itu salah. Silakan Amsal pasal 10 ayat 12. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih itu sangat penting. Karena ketika hal itu dilakukan, maka kedamaian itu akan tercipta. Baik anak-anak, itu penyampaian materi dari Ibu. Ada yang kurang dipahami atau dimengerti bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian
meninggalkan imbalan, berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan melakukan meditasi. Oke, satu orang lagi. Coba gini. Iya, hubungan antara Allah dan manusia serta sesama dan alam itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Oke, baik. Nah, Ibu menambahkan sedikit dan ingat bahwa yang harus dilakukan untuk menciptakan damai sejahtera adalah melakukan perintah Allah dan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh. Ingat Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Dan satu hal lagi, Yesus Kristus yang menjadi figur yang perlu kita teladani untuk dapat melakukan semuanya. Oke? Itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi ternyata benar bahwa damai itu indah, seindah gambar yang dari awal Ibu tunjukkan. Damai itu indah, karena itu jadilah pembawa damai. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus lebih dulu menerima kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita. Dengan wujud kasih itu dinyatakan lewat pengorbanannya untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Ya. Baik, sekian, dan kalian sedikit menjauhkan diri dari kelompok. Ya. Maksudnya duduknya agak berjarak kembali pada awal. Ibu akan membagikan LKPD kedua dan mengerjakannya secara individu. Silakan mengerjakan, waktunya 5 menit. Oke. Waktunya 5 menit. Oke, sedikit lagi waktunya. Iya. Dikumpulkan. Bersamaan dengan